kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas kepercayaan kepada hari ini karena telah menjadikan data ini sebagai tempat meeting atau training pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya, perkenalkan saya berdiri di hadapan Bapak Ibu untuk menyampaikan emergency prosedur yang ada di hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama Tapi belajar santai tapi serius tapi juga bahagia. Kita bisa atur waktunya. Betul Pak ya? Kita bisa menikmati. Sebelum tanya mau jalan Jogja belum gitu kan ya. Gitu ya. Ya, kita hari ini trainingnya sih nggak berat. Pokoknya kalau Bapak Ibu Pak capek istirahat dulu. Pokoknya kita menyesuaikan saja ya. Makanya dulu saya kerja banyak di pesawat petrokimia, petroleum juga. Hanya saya sudah merancang, saya mau pensiun lebih muda. Target saya waktu itu umur 30 tahun saya pengen pensiun karena saya pengen bisnis gitu ya. Lalu saya lanjut lagi kuliah, saya ngambil kuliah di UI, ngambil marketing, lalu ngambil lagi ilmu finance, terakhir doktoral saya di ilmu investment gitu ya. Dan saya banyak di bisnis dan juga ngajar gitu ya. Kalau kerja sama petroleum, petrokimia sudah saya lakukan di British Petroleum juga, di grupnya Asahi petrochemicalnya gitu ya, saya lakukan juga. Jadi saya udah paham lah dunia petroleum, apalagi kalau naik tower gitu ya, destilasi gitu Pak ya, itu paling mengerikan. Safety-nya nomor 1. Dan saya pernah kejadian dulu Pak, karena shift malam itu kan suruh ngecek satu itu apa tangki gitu kan, jam 3 pagi ngantuk sekali. Kalau biasa kan di pinggir pantai kan, air kencang sekali. Gimana caranya ngantuk nih? Biasa Pak, saya itu Pak, ikat dulu kunci gitu ya. Udah lupa-lupa karena udah ngantuk sekali, nggak bisa nanti saya turun. Akhirnya ditelepon, di paging, sambil dikirim tim evakuasi Pak. Karena ngantuknya udah luar biasa. Yang kedua pengalaman itu Pak, anak buah ibu ya salah, dia buka valve waktu kita melakukan filling satu filter gitu kan ya, lupa dia tutup itunya valve-nya, lupa itu overflow, itu chemical kan. Anak gua udah nggak berani aja. Nah kita kan udah terlatih safety-nya, pakai perlengkapan semua, terus semua prosedurnya. Wah, anak gua udah nggak berani kan. Nah ini kan terlindir kan. Harapannya nggak tahu safety sus saya kena panas sekian itu dalam waktu berapa menit. Chemical pula Kepanting saya. Tapi udah tertutup semuanya. Tekanan gitu. Nah, cuma ini biasa kan kalau kita terlatih di lapangan Pak ya. Cari air washer kan. Dalam kondisi merem itu udah dia di mana, jadi kita tahu posisi saya di sini. Makanya waktu saya minta timur, utara, selatan, oh saya di sini posisi saya, dia tuh kan di sana safety air washernya, di sini buat mandi semua. Jadi dia langsung gitu kena, udah saya tahu otomatis karena memang terlatih secara safety Pak ya. Tapi itu pengalaman paling mengerikan saya, akhirnya 2 tahun aja lah kerja lagi. jadi keluarnya nggak ngeras itu orang menyembur ya Pak? Apa? Menyembur dia chemical itu. Dia kena nyentuh Pak, gitu kan? Enggak, kalau satu arah keluarnya kan mudah kita tutup baknya kan. Ya udah langsung cepat udah. Udah. Untungnya masih bersyukur di Tuhan Pak. Chemicalnya langsung disemprot. Wah, presiden itu lagi datang dia, langsung disemprot saya. Udah bawa rumah sakit aman. Karena emang ya safety Pak ya. Itu yang kita terlatih. Walaupun saya lengkap detektor gasnya, goggle-nya lengkap, tapi kalau udah jatuh kan Pak, plak gini, helmnya jalan tuh lempar semuanya, tetap aja kan ada percikan Pak ya. Jadi bapak-bapak udah semangat banget ya di petroleum Pak ya. Di bagian apa dulu Bapak? Pak Nurdin dulu Pak. Kalau saya bagian instrumen, jadi habis itu saya yang bawahi bidang perkebunan. Instrumen Pak ya. Jadi semua alat-alat instrumen semua tuh Pak ya. Pakai DCS sama? DCS Pak ya. Cuma kalau saya banyak berkecimpung di bawah pressure safety valve-nya. Buat Pressure safety. pressure safety-nya ya. Wah, kalau pressure itu udah over pressure Pak. Bunyi-bunyi dan semua ya. Udah selesai ya. Kalau Pak Sri, bagian apa dulu Pak? Di operation. Operation di produksi. Di bagian apa ya Bapak? Mainnya Pak? Banyakannya di operation di bagian apa? Iya, operation. Bagian produksi. Gitu langsung Pak ya. Wow. Gimana Pak kalau shutdown Pak? Pernah ngalamin shutdown sebesar? Bener loh. Nggak pas Sri, pasti air lah berapa ini? Ya harus kelihatan Pak di instrumentasi general. General ya. Jadi untuk pressure indicator semuanya flow masuk gitu Pak ya. Masuk ya
PSP itu masuk semua itu. Semuanya Pak. Pakai sekarang pakai DCS Pak ya? Ya. Pakai DCS juga, DCS. Oh, DCS juga tapi DCS itu untuk production Pak. Brush ini ya. Production. Kita buka sekarang start, kompresor semua. Jadi hari ini kita senang-senang ya. Nggak ada sedih-sedih. Yang penting happy. Itu yang paling happy ya. Ya, udah merancang pensiun saya umur 30 tahun, cuman agak tertunda. 30 tahun. Ya, siapa yang kuliah pokoknya saya menjadi pengusaha titik. Gitu. Tapi begitu udah 30 tahun Pak, tertunda 5 tahun. Karena menikah. Ternyata waktu udah menikah nggak bisa keputusan sendiri. Hanya udah entar dulu lah. Kita diskusi dulu. Memang nanti kalau kau udah pensiun, apa udah ada makluman kita. Sementara kita bisa asing kan, bisa perusahaan Jepang, Amerika gitu ya. Banyak traveling keluar, bisa belajar gitu kan ya. Kita bisa jalan-jalan lagi nggak? Gimana ya? Nah, kita belum tahu kalau usaha. Bisa dapat, bisa enggak. Ya udah lagi deh. Saya spare lagi 5 tahun. Saya siapkan dana saya. Pokoknya kalau ada apa-apa 3 tahun bisa survive, bisa aman. Udah papi, siap? Nih, udah ada cadangan uang kita makan buat 3 tahun. Izinkan aku untuk pensiun. Mertua saya pada nggak setuju semua. Mungkin dulu senang saya dipilih jadi menantunya gitu ya karena ada kerjaan. Gitu Bapak Ibu ya. Akhirnya ya udah kasih izin ya udah saya mulai, ternyata betul 3 tahun nggak apa-apa. Mulai bisnis itu 3 tahun nggak apa-apa. Susah gitu kan ya. Nggak gampang kalau kerja kan kita udah gelar saya sampai doktor. Kerjaan gampang, duit gampang, gitu kan ya. Ternyata kalau bisnis nggak ada gelar dokter itu Pak. Bapak Ibu ya. Kalau udah bisnis itu gelar-gelar itu udah nggak bisa dipakai lagi. Tinggal kita fight, spirit kuat, bertarung, udah hadapi kenyataan hidup. IP mesti tinggi Pak. Apa tuh itu? Ilmu pendekatan. Ini dia udah belajar rupanya. Oke. Kita sama-sama Sumatera nih ya. Oke, asik. Nah, Biar ada share sedikit. iyalah kita senang-senang Pak ya. Kalau Pak Carlos sudah siapin bisnisnya apa sekarang Pak? Bisnisnya, udah siapin apa? Jet. Sudah ada bisnisnya? Sudah siapkan? Kopi? Salah satu lagi. Oh di Indo deh. Iya kan Aceh kan kopinya lah. Yes. Kalau dari sana orang Aceh nggak bisa punya kopi, buat saya bisa ketawain jadi. Mana kopinya Pak? Nggak dibawa Pak? Ah, boleh lagi itu kopi Aceh. Yes. Iya. Kalau kan saya juga bisnis juga, saya kan punya bisnis ikan juga. Sistem kota nanti bukan potong masih buat. Tapi Menjadi ini pemasaran. Pak, saya sedikit ya untuk pembalan ini. Kami menunggu nih apa arahan dari Bapak Lebih dahulu. PHD ini. Enggak, saya nanti kok saya boleh juga dari PHD Bang. Sangat-sangat benar. Iya. Itulah Pak. Aku bilang tadi kan, gelar doktor ini kalau udah di lapangan Pak. Terus saya ceritakan dia, udah nggak bisa lagi menjadi alat ukur. Tadi itu pendekatan, relasi, bisa dipercaya tidak, lalu ketahanan kita menghadapi penderitaan, ditipu orang, bawa diwalali, tipu uang kita, depan kita diwalali, itu udah alamin Pak. Gitu ya. Jadi kalau udah uang diwalali gimana? Gelar doktor itu dipakai apa? Udah nggak dipakai lagi. Jadi semangat deh ya Pak Pak Yongson. Iya semangat Pak. Teman-teman saya nih Pak Morasas Sutaulu gitu. Nah, ini satu ini ya. Ya. Semangat juga. Semangat, Pak. Ini kayak apa itu sendiri kan. Siap. Ya Pak Amir ya. Iya. Pak Morasas ya. Berarti Pak sudah siapin kambing sama apa Pak ya? Peternak. Cuma sedikit Pak. Iya Pak. Itu masih kecil-kecilan training. Saya sedang butuhkan yang hari. Dari pihak. Wow. Makanya saya tanya modalnya udah ada belum gitu. Kalau udah punya gini, gampang saya jelasin. yang kasihan saya banyak melatih pensiun, dia nggak siap apa-apa. Akhirnya stres. Kejadian kawan saya kalah kita pensiun. Nah karena dia nggak siap, apa yang terjadi? Uang dapat 1 miliar. Itu pensiun dia. Dia salah investasi. Nanti saya ceritakan ya. Apa Pak bisnisnya Pak? Udah siap Pak? Belum Pak ya? Berarti nanti siap dengan saya ya. Gampang tuh bisnis. Pokoknya gampang, jangan takut. Terus ceritain gampang dong. Karena saya udah
sudah pemain dan saya main dari muda ya gitu ya. Gampang. Jangan takut, yang penting apa? Kemauan. Kemauan. Kalau modal bisa pinjam. Gampang. Pak ini Pak, boleh tahu Pak? Kalau saya ya masih ke pertanian. Pertanian? Apa? Perkopian, sawit. Wah, sudah berapa ini Pak? Sudah berapa panen Pak? Ada sebagian yang sudah panen, ada sebagian yang istilah kami itu baru buah pasti besar kecil. Gitu Pak ya. Oke, baik. Berarti sini jelas ya semua ya. Berarti udah siap. Tinggal Pak Rusli. Nanti kita main sharing Pak ya. Pokoknya ibu gampang. Semangat. Semangat, yang penting apa semangat? Iya, 30%. 30%. Kalau lihat bisnisnya nggak menguntungkan Pak, ini waktunya kita tinggal. Tinggalkan. Tadi itu yang saya bilang standar untuk keuntungan, makanya semua jangan jadi serakah. Hidup ini. Ada orang kan nggak jelas serakah itu di batas-batasnya, gitu kan ya. Nah ini saya buat teori agama bukan ya, tapi teori science. Itu science kita kalau berbicara. Sampai kedua nanti baru makan malamnya di mana-mana sini. Tidak nanti bilang nanti dia itu tinggal di bukit yang bisa melihat dari Prambanan. Jadi dari jadi kemarin dia jalan kemana aja? Nggak ada dijemput sama keponakan dari malam dibawa ke kawasan Malioboro lah. Malioboro ya. Iya, ya. Jalan aja atau makan-makan yang itu Pak? Makan-makan. Kita makan yang masih cuma seini. Iya, Kotak itu. Tadi mana gitu? Apa sih makan ini kan? Makannya serat, seperempatnya buah, seperempatnya protein itu dipilih-pilih ya. Usahakan ikan, Ayam favorit. ayam. Kalau nggak ada ikan, ayam lah. Ayam pun bagiannya nggak boleh lagi, udah bagian-bagian berlemaknya harus dibuang. Kulit-kulit kan enak kan ya kulit ayam tuh kan ya, garing-garing, mulai dibuang. Jadi dibuang. Jalan kaki 1,6 kilo. Berapa rata-rata? Jangan dipaksa, yang penting 1 jam. Tapi jangan terlalu lama juga. Kalau terlalu lama, kita nggak bergerak, nggak ada yang berubah kita. Jadi targetnya 1 jam 1,6 kilometer. Kalau lebih ya bagus. Jadi 1 jam itu memang standar kita orang muda itu 3 kilometer. Orang masih muda ya, 3 kilometer. Kalau Bapak bisa mesti 3 kilometer 1 jam, berarti masih bagus jalannya. Karena itu apa melatih ini otot ini apa dengkul kan makin berumur sudah mulai pinggang, dengkul mulai gitu kan ya, supaya fisiknya sehat, rohaninya sehat, mentalnya semua gitu ya. Nah mentalnya bagus. Karena ini memang perlu dilatih terus menerus karena pelatihan tubuh kita dan pikiran dan rohani kita itu nggak pernah berhenti. Dia harus terus. Jangan mereka aku udah berumur, udah tua nih, udah selesai belajar spiritual, nggak boleh. Harus belajar terus. Belajar kebaikan gimana? Apa boleh berhenti? Nggak boleh, karena Bapak Ibu sebagai umat muslim kan ya, amal ibadahnya kan di-record semuanya kan ya, dilihat semuanya. Bagaimana kebaikan-kebaikannya? Nah makanya mulai dianggarkan sekarang. Berapa anggaran kebaikan Anda sebulan dengan uang yang ada? Kemarin kita ngatur gimana anggaran kita? Gimana struktur anggaran kita? Keuangannya? Ayo siap-siap nih. Nah mulai nih, apa anggarannya, anggaran keuangannya mulai sekarang mulai terstruktur ya, apa saja poin-poinnya anggaran kita. Investasi. Oke. Pertama ya untuk kebutuhan hidup. Berapa persen? Dihitung dulu kan? Bapak Ibu targetnya insya Allah kalau dengan umur panjang sampai umur berapa Anda mau hidup? Emang umur dia tangan Tuhan ya. Tapi kan kita punya niat ingin hidup lebih panjang. Ada orang manusia ingin hidup lebih cepat kecuali dia ada frustrasi ya, langsung bunuh diri. Kalau Bapak Ibu saya yakin normal, pasti ingin umur panjang, tapi tubuhnya sehat. Berarti berapa umurnya? Oh, saya mau 80 tahun. Kamu tahu berarti sekarang 58. Berarti punya waktu hidup 22 tahun lagi. Kalau uangnya 1 miliar, 1 miliar dibagi 22. Nah, baru berhitung kan ya? Berapa hidup Anda? Nah, itu kalau uangnya dipakai semua buat makan. Tapi kan Bapak Ibu, butuh apa tadi? Buat jaga-jaga kan uangnya ya? Buat apa? Pertama buat investasi supaya nilai uangnya jangan turun. Kalau kemarin harganya 3.000 bisa beli aqua, tahun depan bisa 6.000. Nah, uang itu bisa naik nilainya. Kayak emas aja kan ya, di emas dulu
Oh ini harga emas kita naik. Ya bandingkan dulu aja. Dulu masih cuma misalnya 100.000 per gram. Zaman dulu harga sayur bayam masih Rp10. Sekarang harga emas 1 juta. Berapa harga bayam sekarang? Tingkatnya, misalnya gitu kan ya, Rp10 jadi 3. Bukan dia naik kan ya? 4-6% rata-rata ya, deposito. Nah, kenapa? Karena perhitungan inflasi naik segitu ya. Nah, kalau suku bunga nawar dari luar itu di atas 20%, di bawah 20% masih normal. Tapi kalau sudah janjinya kembali 100%, kembali 100%, berarti sudah bohong. Karena uang mereka pasti taruhnya di mana? Di bank. Betul dong? Dia dapat uang, taruhnya di mana? Di bank. Di bank dapat berapa dia? Dia persen. Masa dia janjinya mau kirim 1%? Dari sini ya logikanya ya. Bapak Ibu. Jadi waspada bener-bener nih. Karena manusia jahat makin banyak. Jadi Bapak Ibu jangan uang yang udah dikumpulkan sekian lama sampai pensiun, tiba-tiba dalam sekejap habis, dan itu banyak terjadi. Karena Bapak Ibu udah habis waktu pensiun sudah dilihat sama semua orang. Sudah mata-mati semua. Saya akan tawar-tawarkan. Pas itu informasi banyak. Itu Pak Rusli air di sini udah mau pensiun. Tawarin tuh. Ada tanah murah. Akhirnya kan karena Bapak Ibu pensiun akhirnya apa? Dibeli tanpa melakukan analisa. Nah, kemarin sudah belajar ya. Kalau kita belum melihat plus dan minusnya, jangan ngambil keputusan. Jadi Bapak Ibu hati-hati ya. Karena kita ini gampang terstimulasi oleh lingkungan, terstimulasi, terpengaruh. Jadi kita di sini, apapun yang Anda mau putuskan dalam hidup ya, apapun ya, harus mempertimbangkan namanya di sini aspeknya ya, plus, minus. Nah, ini memang ada sini ada faktor lain namanya. Nah, ini namanya PMI. Di sini model decision making, model PMI. Plus minus interesting. Ya, memang yang dipakai ya. Ini kan contoh yang namanya batik. Gitu, sekalian ya. Nah, ini alat cetaknya nih, batik printing. Print. Tinggal bahannya, mau bisa ditaruh di bawah bahannya katun. Kalau bahan pakaian Aceh itu lebih bahannya bahan dasarnya apa kebanyakan? Diproduksi di Aceh sendiri atau di luar Aceh ya? Yang dipakai Bapak Ibu di ahli-ahlinya. Nanti Bapak Ibu ini kan hanya hari Minggu kan? Nanti kapan lagi datang ke sini? Yang penting Bapak Ibu nanti tukar kartu nama ya, lalu belajar di sini. Atau Bapak Ibu tinggal nyetak sini pesan berapa harga di sini? Karena Jogja jauh lebih. Tapi nanti ke pasar apa namanya itu? Beringharjo. Beringharjo itu jauh lebih murah lagi. Setuju Bu ya? Begitu kita ke pasar, ingat, lalu kata saya, untuk produk saya mau jual lagi. Ibu lihat, itu murah luar biasa. Nggak ada yang lain harga di Jogja. Nah, Bapak Ibu besok lihat, foto, lihat. Bapak Ibu punya waktu kan, tinggal pilihannya hari Sabtunya. Bapak Ibu mau jalan-jalan atau mau bisnis di situ. Ini sudah tahu nih ya. Saya mau masih semangat Bapak Ibu sekalian. Begitu Bapak Ibu di sana nanti, kalau Bapak sudah rohnya ya, spirit of business yang muncul, di situ banyak keluar. Bisa lihat selamat datang di KSU kan ya, Bapak Ibu. Tadi sausnya pakai serbuk perak dan air borak ini. Mungkin Bapak Ibu nanti akan melihat beberapa produk yang mungkin di kesulitannya. Kok bukan ini mau meningkatkan dia? Yan, pahita kailan. Ini kan kenceng pakai paku ya. Biasanya gini ini cuma 2/4 atau 2 meteran. Ini 3 meter.
Di rumah kami ini Pak, UMKM juga seperti Mbak Iko. Yang ini pemiliknya Mbak Iko tadi, yang barang kita lebih. Jelas ini, jadi ngalikannya 1,4 dengan 140. Nggak menurut